Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah wajib kelas 12 semester 2, yaitu bab revolusi hijau. Setelah itu, pengertian revolusi sendiri adalah perubahan secara cepat. Perubahan di bidang pertanian berupa peralatan pertanian, perubahan rotasi tanaman, dan perubahan sistem pengairan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pertanian. Revolusi hijau sering disebut revolusi agraria. Berikut ini adalah sejarah revolusi hijau, yaitu diawali oleh Ford and Rockefeller Foundation yang mengembangkan gandum di Meksiko pada tahun 1950 dan padi di Filipina pada tahun 1960. Revolusi hijau menekankan pada serealia atau tanaman biji-bijian seperti padi, jagung, dan gandum. Revolusi hijau mendasarkan diri pada 4 pilar penting. Yang pertama, penyediaan air melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk kimia secara optimal. Yang ketiga, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu. Dan yang keempat, penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas. Pada abad ke-18, seorang ahli ekonomi asal Inggris, yaitu Thomas Robert Malthus, mengemukakan teori yang sangat menggemparkan dunia. Teori Malthus yang menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk akan lebih cepat daripada pangan itu sendiri. Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk akan mengikuti deret ukur, seperti 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Revolusi hijau menjadi proyek untuk meningkatkan jumlah produksi pangan di negara-negara dunia. Adapun dampak positif revolusi hijau, yang pertama, menciptakan lapangan kerja bagi petani dan buruh pertanian. Yang kedua, masyarakat dapat menikmati hasil pertanian yang lebih baik. Yang ketiga, kekurangan bahan pangan dapat teratasi. Yang keempat, meningkatkan produksi tanaman pangan. Yang kelima, peningkatan produksi pangan. Yang keenam, Indonesia swasembada beras. Yang ketujuh, kualitas tanaman pangan meningkat. Yang kedelapan, sektor pertanian menjadi pilar penyangga perekonomian Indonesia. Yang kesembilan, meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Adapun dampak negatif dari revolusi hijau, yang pertama, penurunan produksi protein. Yang kedua, penurunan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, menurunnya daya produksi tanah. Yang keempat, polusi tanah dan air. Yang kelima, mekanisasi pertanian. Yang keenam, komersialisasi produksi pertanian. Yang ketujuh, sikap individualis dalam penguasaan tanah. Penemuan pasca revolusi industri, yang pertama bidang mesin, yang kedua bidang pengangkutan, yang ketiga bidang listrik. Ya, di sini ada 3 kebijakan industri pada pelita 6. Adapun 4 cara pemerintahan meningkatkan produksi pertanian. Yang pertama, intensifikasi pertanian. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian. Yang ketiga, diversifikasi pertanian. Yang keempat, rehabilitasi pertanian. Revolusi hijau juga sering disebut revolusi agraria. Proses keberhasilan di teknologi pertanian dalam melakukan persilangan antar jenis tanaman tertentu sehingga menghasilkan jenis tanaman unggul untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Adapun 4 pilar revolusi hijau. Yang pertama, penyediaan air melalui sistem irigasi. Yang kedua, pemakaian pupuk kimia. Yang ketiga, penggunaan pestisida. Yang keempat, penggunaan varietas sebagai bahan tanam berkualitas. Pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, didasari oleh hal berikut, yaitu ada 3 hal. International Rice Research Institute atau IRRI, ada 4 hal. Saya Aura Yasmin dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Babelan. Sekian video pembelajaran yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.